Kemudian boleh juga sebenarnya itu perempuan meminang lagi. Ya, gimana yang saya itu udah apa ya, udah bisa membohongi hati nurani gitu bahwa saya itu cinta kepada dia, karena insya Allah pertimbangan saya bagus kok, dia orangnya soleh juga nih, dia kayak gitu ya. Terus apa yang saya lakukan gitu, sementara dia kayaknya seolah-olah udah tahu perasaan saya gitu. Apakah saya harus menunggu? Tapi sampai kapan nih? Padahal itu sangat mengganggu konsentrasi saya, sangat mengganggu hidup saya gitu. Setiap kali bertemu dengan dia, saya langsung deg-degan gitu ya, langsung grogi gitu ya. Sampai kapan ini terjadi gitu? Ya sampaikan aja perasaan sebenarnya, tapi tolong dengan kata-kata yang santun, jangan sampai menjatuhkan harga diri sendiri. Jatuh cinta itu sesuatu yang wajar, apalagi yang membuat jatuh cinta itu sesuatu yang baik. Tapi kita juga harus siap gitu ya, bahwa boleh jadi nanti gitu ya, dia itu bukan jodoh kita, atau boleh jadi dia tidak ada perasaan apapun dengan kita, yang sakit hati gitu. Saya pernah gitu ya, ketemu seorang akhwat gitu ya, ada seorang akhwat itu yang benar-benar dia jatuh cinta, dan sayangnya dia tidak coba untuk memanage rasa jatuh cintanya itu, tapi memberikan ruang seluas-luasnya, sehingga sampai kayak di luar batas kontrol dia gitu, dengan orang yang tidak dikenal gitu. Dia cerita, ini ya, kamu kenal nggak dengan ini orang yang langsung memuji-muji yang ikhwan yang di kampung dia gitu. Dan kemudian dia menyatakan saking dia tidak bisa menahan gitu, terus sampai dia kayak sampai di luar kontrol gitu lah, di luar kontrol, sampai pada bingung ini gimana. Teman-temannya itu solusinya gimana gitu. Coba diajak bicara baik-baik terkait dengan perasaan dia, terkait dengan impian-impian dia. Saya bilang apakah mungkin kawannya itu memang benar-benar juga mengetahui perasaan dia, dan kemudian juga ada perasaan dia dan berniat untuk segera kemudian melangsungkan pernikahan dan sebagainya seperti itu. Karena waktu itu dia masih semester berapa, masih agak jauh. Suruh dia itu realistis untuk menatap realita ya, keadaan sekarang gitu. Termasuk salah satunya tulis, dia suruh tulis seandainya dia yang ini aku sangat jatuh cinta pada dia, ternyata bukan jodoh. Seperti itu, karena memang kayak stas gitu kan. Siapa kan dia sekali, dia berimajinasi di kawasan itu dan sebagainya seperti itu. Nah, kalau dalam masalah idah itu kalaupun misalkan ada seorang laki-laki gitu ya, yang memang dia sejak dulu memang menyukai si perempuan itu, kemudian ternyata perempuan itu masa idah gitu, dia pengen menikahi gitu ya, dan tidak pengen diambil oleh orang lain gitu ya, maka boleh dengan sindiran itu ya. Maksudnya dengan sindiran itu ya dengan kata-kata yang tidak vulgar gitu ya, dengan sindiran yang baik. Misalkan, saya ingin menikah dengan perempuan yang salihah, yang gini, yang ciri-cirinya sebenarnya ada si perempuan itu. Nah, itu sindiran gitu ya. Ada dulu tetangga saya itu ya, yang seperti itu memang ya, seorang laki-laki menyukai perempuan, tapi level sosial ekonominya itu memang berbeda jauh gitu. Terus kemudian perempuan itu menikah dengan orang lain. Nah, kebetulan ya udah laki-lakinya itu tahu diri lah gitu, memang sosial ekonomi perempuan itu lebih tinggi gitu ya. Tapi kemudian si perempuan itu nggak begitu lama hanya jadi janda. Nah, si laki-laki ini nggak ada perangannya, janda pun oke lah, jadi dia maju. Terus kemudian hal yang perlu diperhatikan dalam Islam itu ya, hal yang perlu diperhatikan dalam kita
walaupun kemudian dalam agama kita itu syarat rukun khitbah itu nggak ada, bebas, cuma permintaan saja, gitu ya. Omongan yang intinya isinya itu permintaan, maukah kamu nanti menikah dengan aku, intinya cuma seperti itu, gitu ya. Kalau dalam hal yang sifatnya resmi orang tua pun juga seperti itu, kan? Mohon maaf, pertama kali kami rombongan datang ke sini, insyaallah untuk silaturahim, untuk persaudaraan, bla 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 gitu ya. Kemudian yang kedua, yang namanya kami sebagai orang tua sudah punya anak-anak yang cukup dewasa, ya sebagaimana layaknya itu normal, gitu ya, sudah dewasa dan menikah. Nah, ini kok anak saya kemarin itu ngomong ke saya, minta tolong untuk saya menyampaikan izin anak saya nanti bisa menikah dengan putri Bapak. Nah, ini yang kami sampaikan nanti mohon secara keluarga Bapak dengan permintaan dari saya yang kami sampaikan di sini. Jadi kan ya cuma situ aja kan, tapi kata-katanya apa dan lain sebagainya itu bebas begitu, tidak usah pakai macam-macam. Tapi gitu ya, kalau kita kemudian hidup di suatu masyarakat yang kemudian di situ ada adat istiadat dan sebagainya yang tidak bertentangan dengan syariat, dan itu sudah menjadi sesuatu yang umum diakui dan menjadi sesuatu kebaikan, maka tidak ada salahnya kita mengikuti atau memenuhi adat. Memenuhi adat. Pernah gitu ya, pernah gitu pengalaman gitu ya di Honahot. Semua itu semangat sekali untuk menikah, untuk dimulai dari khitbah gitu. Namanya anak muda gitu ya, yang nggak terlalu banyak pertimbangan. Kebetulan waktu itu minta tolong sama suami saya, sama suami saya ya, sama saya untuk menemani baik, menemani baik. Untungnya gitu ya, beberapa hari sebelum itu terjadi, si Evan tadi dikasih sama suami peta nanti, peta acara ataupun yang menghadiri acara khitbah di pihak akhwat, siapa yang datang? Apakah hanya keluarga atau ada pihak lain? Dia bilang Pak RT-nya itu, Pak RT terus keluarga. Kan di situ kebetulan ada beberapa keluarga juga di keluarga besar. Wah, Pak RT sampai datang, sampai keluarga besar datang juga. Biasanya resmi. Apa yang sudah kamu persiapkan? Nggak ada. Nggak persiapan apa-apa gitu. Sebenarnya juga yang sepuh gitu ya. Wow, langsung suami ini macam-macam kayak gitu. Jangan sampai kita itu nanti membawa keluarga, kamu membawa orang tua. Jangan sampai kita itu membuat malu keluarga sendiri dan keluarga mereka. Keluarga mereka itu dari Pak RT dan keluarga besar dan lain sebagainya seperti itu. Rencananya itu apa? Awalnya mau motoran saja, mau pakai motor aja gitu. Enggak, pakai mobil gitu, pakai mobil. Karena memang nggak terlalu jauh gitu. Orang saya berjalan sama suami, dia sama bapaknya kayak gitu. Enggak sama, harus pakai mobil gitu. Terus misalkan bawa oleh-oleh, bawa apa lagi, berbagai yang khas gitu ya. Ternyata benar, begitu datang itu mereka itu udah siap. Pak RT-nya itu dengan jas gitu ya. Pak RT, Pak D-nya, pamannya itu udah siap, itu siap prasmanan gitu ya. Udah siap prasmanan, di meja tamunya itu juga udah siap berbagai macam snack kayak gitu, minuman juga sudah siap gitu. Begitu pulang kan, kalau sampai kita motoran ke sana, pikir gimana gitu. Nah, hal seperti itu perlu diperhatikan, perlu dikomunikasikan, supaya tidak terjadi nantinya permasalahan. Karena dari beberapa pengalaman itu, dari ketidak
lancaran dalam komunikasi dan menginformasikan kondisi dan lain sebagainya, dia terjadi permasalahan, merasa ada yang terhamkan dalam proses itu, dan akhirnya itu menjadi masalah. Nah, itu tolong ini diperhatikan gitu ya, supaya jangan dianggap remeh, tapi juga jangan terlalu diberat-berat. Artinya gini, kalau kemudian misalnya ya, ada satu kondisi masyarakat yang adatnya itu macam-macam, apakah penik macam-macam kayak gitu ya. Nah, untuk hal seperti itu kita lobby lah, nggak usah terlalu ya merepotkan dan sebagainya. Kayak mungkin apa ya, mungkin public figure artis siapa yang kemarin saya sempat dengar sama sedikit anak sama-sama itu Hasani lagi hitbah aja sudah undangan berapa itu 200 orang. Padahal kan hitbah itu sebenarnya tidak usah dipublikasikan. Yang dipublikasikan itu adalah pernikahan. Ini sudah jam 8 ya. Mungkin itu dulu ya. Lebih selanjutnya misalkan bagaimana kalau kita ingin menolak tentang hisbah dan lain sebagainya gitu ya, atau alasan-alasan apa yang diperbolehkan seseorang itu menolak hisbahan gitu ya, menolak hisbahan gitu ya. Nah, alasannya ini bukunya Pak Cah itu bagus ya, diberikan hukum minum. Di situ ada ditulis pinangan ditolak karena alasan yang pertama alasan ideologis. Alasan ideologis ini jelas gitu. Dia agamanya secara ideologis, secara spiritual termasuk dominasi ya udah apa. Kemudian alasan psikologis, alasan praktis dan pragmatis, alasan sosiologis. Itu contoh realnya cukup banyak ya. Alasan praktis, alasan psikologis gitu ya, dan juga alasan sosiologis. Mungkin nanti bisa lebih diterangkan dengan kita berdiskusi aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lisa dari Psikol. Umi, saya mau tanya, ini pernah dapat pengalaman empiriknya dari kawan ketika dia dipinang secara langsung oleh ikhwan, kemudian dia tidak bisa menjaga hatinya gitu. Apakah menjadi pertanyaan saya, apakah dengan lamaran langsung kepada seorang perempuan itu bisa menjamin adanya penjagaan hati gitu? Takutnya ada zina-zina hati yang kemudian muncul. Kemudian bagaimana Islam melihat sebuah khitbah yang tapi tanggapannya dari seorang akhwat itu lebih baik menunggu dulu karena saya lagi yang lulus kuliah dulu, atau saya ingin ada sesuatu yang saya ingin capai dulu. Bagaimana Islam melihat sistem tunggu menunggu itu, dan ikhwan pun bersedia gitu untuk menunggu gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, memang itu seperti tadi yang saya sampaikan, secara hukum itu dipertuliskan gitu kan. Tapi secara akhlak, secara nanti kemudian juga personal ya, upaya pensucian diri itu akan sangat riskan ya, banyak godaan-godaan. Makanya seorang laki-laki gitu ya, itu walaupun dia bahkan ketika menikah pun gitu ya, tidak menghadirkan orang lain, tidak menghadirkan siapapun, itu sah ya, dia sendiri aja sah. Ya harus ada wali ya, kemudian ada saksi gitu kan. Kalau saksi itu kan memang sebisa mungkin dari kedua belah pihak gitu ya. Tapi kalau yang wali itu kan dari pihak perempuan, berarti sendiri itu nggak bersalah. Tapi dari segi etika, dari segi akhlak gitu ya, dari segi dakwah apalagi gitu ya, itu kurang bagus gitu ya. Nah, seseorang gitu ya,
apalagi khidbah itu kan serius, dan kemudian itu sebagai langkah awal untuk pernikahan, itu kan mestinya memang dengan berbagai pertimbangan, karena yang pasangan tadi itu ya yang paling banyak berpengaruh terhadap kehidupan kita, mau masuk surga atau masuk neraka kayak gitu kan, bahkan gitu kan, karena ya namanya interaksi yang paling dekat itu orang kalau berinteraksi itu pasti akan terpengaruh dan saling mempengaruhi gitu. Mestinya dengan berbagai pertimbangan, dan pertimbangan itu amat bagus kalau dilakukan dengan musyawarah, dengan syuruh. Nah, ketika musyawarah terjadi, mestinya seorang laki-laki dia tahu diri, seberapapun kalau dia belum pernah menikah, maka banyak hal yang belum dia ketahui. Bapaknya, ibunya, mungkin saudara yang lain, itu mereka insya Allah ya bisa memberikan pertimbangan yang jauh lebih berat. Maka mestinya dia itu tidak berpikir, karena dia juga bagian dari keluarga besar. Dia menikah itu tidak hanya ingin dirinya dengan si khawatir, tapi ingin membawa keluarganya dengan keluarga si khawatir itu lagi. Nah kalau serius, berarti ya dia ngomong musyawarah pihak. Nah kalau sudah sampai ke pihak keluarga, berarti kan tidak main-main gitu. Kesempatan untuk mungkin lebih nanti akhirnya ya ada sisi iseng-iseng dan sebagainya itu tidak, sudah sampai ke keluarga, sudah main-main serius. Dan itu memang dilakukan dalam keadaan dia sudah sangat siap untuk segera menikah. Memang dalam khidbah dengan menikah itu sebaiknya tidak terlalu lama. Walaupun tidak ada aturan baku harus berapa bulan, harus berapa minggu, harus berapa hari, nggak ada ya. Tapi tidak terlalu lama. Karena seperti itu nanti pesta itu akan sangat mudah untuk akan lebih secara intens mereka berkomunikasi, berinteraksi. Padahal sebenarnya juga belum ada jalan yang halalkan untuk itu. Yang pertama. Ya, jadi bukan masalah main-main, tapi masalah serius. Kalau kita kemudian akhwat dibegitukan oleh sang laki-laki, ya, dihitbah melalui surat, melalui SMS, ya, kita tegaskan aja, maaf, masalah ini adalah masalah serius. Tolong jangan hanya kamu sendiri. Kalau memang kamu serius, datang ke orang tua. Ya, kamu sampaikan langsung ke dia. Tapi aku ada tanggung jawab itu maka datang ke. Kalau kita memang oke juga, gitu. Tapi kalau nggak oke, boleh diceritakan gitu ya. Nanya, mohon maaf, apa yang kamu sampaikan kemarin, yang saya tahu itu sudah bisa dikatakan sebagai khidbah, dan saya tidak bisa main-main terhadap itu. Tapi mohon maaf, saya ingin tahu alasan apa Anda menghibah saya. Tegasnya, alasan apa? Alasannya susah untuk dikatakan karena ini masalah hati. Masalah hati. Oh iya, mohon maaf juga. Karena ini juga masalah hati, maka saya susah untuk memberikan jawaban. Saya susah untuk memberikan jawaban iya. Jadi mohon maaf, mungkin kita Anda tidak pas disampaikan ke saya. Bisa aja disampaikan ke ahli lain yang boleh jadi secara hati sudah oke dengan Anda. Jadi tegas aja kita gitu, nanya gitu, alasan apa Anda memilih saya? Gitu. Ya, apa ya? Biasanya kadang-kadang laki-laki itu nggak siap karena Anda selingkuh. Memang nggak ada yang bisa lihat yang saya. Karena ya saya tahu yang dari keluarga yang baik. Kalau cuma kita oke, ya udah oke. Tapi kalau nggak oke, ada loh yang keluarga dari keluarga yang lebih baik lagi. Mau tahu? Boleh kok saya kenalin. Oh, malah saya baca lagi. Nah, hal seperti itu. Jadi tegas itu. Kita berusaha untuk tegas, jangan langsung malah begitu ditembak itu bingung gimana padahal nggak siap sama sekali.
Dulu pernah juga ada yang seperti itu. Kok bisa toh, Mbak, kok bisa toh jawab seperti itu? Nah, aku paling yang nangis. Dan orang kayak gitu. Ya, gimana nanti saya mau memberikan solusi? Ya, kita kan yang selalu jawab. Kalau kita nggak siap, salah. Bapak kok menolak gitu ya? Itu alasan yang pragmatis itu. Karena memang kalau kita belum siap sama sekali gitu ya, dari berbagai sisi itu memang belum siap, kita nggak bisa memaksakan diri, mengakselerasi diri sendiri, akselerasi keluarga memang nggak bisa. Ya udah kita nyerah aja. Saya belum siap. Saya siapnya mungkin 5 tahun lagi. Masih semester 1. Saya mungkin siapnya 5 tahun lagi. Oh, saya siap menunggu sebenarnya. Nah, masa menunggu 5 tahun kan nggak tahu nanti apa yang terjadi. Kalau kemudian saya dipanggil Allah gimana, kamu akan menunggu. Dan sebagainya. Kalau menurut saya, kalau kemudian ada rentang waktu yang kita belum siap, sampaikan nanti kalau kita belum siap. Dan nggak usah, karena yang namanya waktu kita tidak tahu. Saya khawatir kamu sekarang siap menunggu saya menyampaikan, tapi di dalam perjalanan ternyata kamu berinteraksi berkenalan dengan wanita lain yang mungkin lebih baik daripada saya. Padahal kamu tertarik juga pada dia. Saya tidak ingin kamu membohongi diri sendiri atau ideal dari janji pada saya. Maka dari itu mending kita off saja. Kita nggak ada hubungan apa-apa. Kalau memang jodoh tidak lari kemana? Tidak lari kemana? Kalau seperti itu dia lebih konsen ke yang lain. Kamu bisa lebih konsen, saya juga bisa lebih konsen. Kan lebih santai seperti itu. Ya, kepada adik-adik semua juga. Kalau memang belum siap untuk menikah, ya, jangan coba-coba untuk bermain asmara, bermain api. Saya baru beberapa hari kemarin yang ngisi pranikah kayak gitu di Universitas dalam tanda petik Islam. Yang datang awal semua juga, maksudnya pakai kerudung semua. Habis nikah itu, ya biasa buka nomor habis misi pranikah itu ada ahlam yang curhat. Ini dia curhat kalau saya seorang ahlam, tapi saya berdosa besar saya berpacaran dan pacaran saya juga berasa saya sudah pernah berzina dan bla gitu kan. Terus laki-laki itu tapi mau bertanggung jawab, dia mau pergi saya, mereka belum lulus semua, tapi saudaranya adik ibu saya tidak kuat, tidak setuju. Padahal bapak saya sudah setuju. Seperti itu SMS-nya. Dia menyampaikan kalau nikahnya pacaran yang tidak disengaja dan sebagainya sampai kemudian terjadi. Saya bilang nanti harus bertobat, tobatan nasuha dan bla-bla. Saya tegas gitu ya, tegas. Kalau memang sudah siap, ada 2 opsi, akhiri pacaran, stop pacaran, atau segera menikah. Saya sebenarnya jadi segera menikah juga. Segera menikah, tapi ibu saya alasan ibu apa? Alasan itu karena itu keuangan, masalah keuangan, dan juga mereka belum kontribusi. Tapi laki-laki itu kayaknya sudah sangat tergantung sama saya seperti itu. Ya udah, saya
kalaupun kamu menikah itu tidak hanya sekedar mengharapkan hubungan biologis, tapi ada konsekuensi lain yang memang harus kamu hadapi. Dan amanah-amanah lain dan sebagainya harus kalian siap untuk bertanggung jawab terhadap itu semua. Tapi kalau kemudian memang kalian bisa melobi dulu, kalian mau bertanggung jawab untuk pasca nikah, salah satunya nikah mandiri dan sebagainya, maka coba kamu lakukan. Tapi kalau enggak, taubat lagi yang putih, belum ada efek yang lain gitu ya. Seperti itu benar-benar dia ikut dikasihkan. Saya ngomong sendiri sekarang ini memang pergaulan itu sangat luar biasa dalam dunia hari ini ya. Di luar aja kadang-kadang sudah sedikit lupa. Nah kalau sudah seperti itu, kira-kira hati itu tenang nggak? Nggak tenang hati. Makanya gitu, jangan coba-coba bermain asmara. Mending saum dulu. Kita fokus kepada prestasi, fokus kepada studi gitu ya. Dan fokus kepada persiapan diri sendiri untuk bagaimana nanti saya menjadi seorang istri yang solehah, menjadi ibu yang solehah, yang ketika menikah itu benar-benar langsung happy, langsung sakinah mawaddah warahmah, bisa memberikan sajian yang istimewa pada keluarga gitu ya. Suami enak banget nih, sesuk apa ya, suami itu senantiasa menunggu hari karena ada menu yang istimewa yang bisa diberi istrinya dan bisa itu senang banget sih. Nah itu mempersiapkan diri sendiri. Mending itu aja. Kalau memang sudah siap, oke, berdoa pada Allah, ikhtiar secara langsung gitu ya, nggak kalau sini sana sini, masuk komunikasi pada orang tua. Nah itu sudah siap menikah. Memang siap untuk menikah, tidak siap untuk pacaran. Kalau masih semester awal, hati-hati, godaan banyak sekali. Berarti yang apa nih, akhlak yang jamil, jamilah gitu, menarik gitu, itu hati-hati. Beberapa kasus itu karena ujian kecantikan, ya, penampilan yang oke, yang semua orang melihat itu tertarik gitu ya, itu malah jadi bumerang bagi dirinya sendiri. Namanya diri, mungkin itu banyak. Pada bukti yang di saksinya silakan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ada oke ya. Mungkin saya pernah dengar sebuah hadis, pernah baca sebuah hadis yang bunyinya gini: apabila seseorang yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya datang kepada kalian untuk meminang wanita kalian, maka hendaknya kalian menikahkan orang tersebut dengan wanita kalian. Bila kalian tidak melakukannya, niscaya akan terjadi fitnah di bumi dan kerusakan yang besar. Hadis riwayat At-Tirmizi 1024 dihasankan oleh Imam Al-Albani. Kemudian ketika para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah kami tetap menerimanya walaupun pada diri orang tersebut ada sesuatu yang tidak menyenangkan kami? Kemudian Rasul menjawab dengan mengulang hadis di atas sampai 3 kali. Nah, yang ingin saya tanyakan, apa pendapat kami tentang hadis ini dan apa hikmahnya? Gitu. Yang jelas hadis itu benar adanya gitu ya, benar adanya gitu. Dan memang kalau ada laki-laki yang soleh, yang baik akhlaknya, dan Rasulullah menyatakan kita prioritas menerima seseorang ya. Jika seseorang itu kan karena diinginkan, karena ingin, dan yang agama tadi dapat kok ditolak, itu kan mau cari yang apa lagi kan kayak gitu kan. Cuma masalahnya kriteria soleh itu kan sesuatu yang abstrak ya. Yang soleh, yang baik akhlaknya itu kan abstrak juga. Parameternya apa gitu ya. Parameternya kalau kita gitu ya, insya Allah mestinya kita memiliki kriteria soleh, akhlaknya baik. Mungkin ada yang pernah dengar muasakat itu, kepribadian Islami, misalkan saling mengakidah, akidahnya lurus, sahih ibadahnya benar dan baik, musafakun fikr, dia itu punya wawasan, nggak ngomong gitu ya, nggak apa namanya,
nggak on gitu ya. Terus kemudian makinul khuluq, akhlaknya itu baik. Kriteria akhlak baik itu apa? Kayak gitu ya, macam-macam gitu. Terus kemudian kepribadian muslim kan ada 10 itu ya, ada qaulul jism, dia tidak sakit-sakit, dia akhlaknya baik, tapi batuk, ini sedikit batuk, padahal mau menikahi akhwat yang di pegunungan. Iya. Nah, terus kemudian juga qaulul jism harithun ala waqtiha, ya, dia waspada terhadap waktu-waktu yang dimilikinya. Kemudian qadirun ala qasdi, misalnya dia memang akhlaknya baik, agamanya baik, tapi pengangguran. Ya gimana mau menerima gitu ya? Pengangguran ya. Pengangguran nggak punya ma'isyah ya, besar. Berarti memang dia tidak berakhlak lagi ya kalau pengangguran itu. Nah, dan sebagainya. Maka dia boleh menurut ini dia pandai memanage, mengatur ya berbagai hal terkait dengan kondisi sekarang gitu ya. Dan termasuk dalam manajemen ini, misalkan sekarang hidupnya dia sekarang ya, akhwatnya sudah hukum internasional misalkan ya, alat-alat teknologi komunikasi bisa mengakses itu suaminya bisa gitu. Itu nanti masuk gitu. Artinya berbagai pertimbangan yang menjadi kriteria dari agama dan akhlak yang baik itu harus dicari. Akhlak yang baik itu tidak hanya sekedar misalkan jubahnya sudah selebar bisa panjang berapa meter kayak gitu. Tidak seperti itu, tapi ada tadi patokan muasofat tadi. Kalau menurut saya itu bagaimana? Dilihat satu persatu, saling mengakidah. Akidahnya gimana? Akidah itu kan mengikuti banyak hal. Sahih ibadahnya gimana nanti? Matinul khuluq, akhlaknya kepada bapak ibunya kayak gimana? Kepada orang muslim kayak gimana? Pada ini kayak gimana? Karena apa? Karena kadang-kala hadis itu digunakan oleh laki-laki yang merasa dirinya sok soleh untuk mengejar akhwat yang solehah beneran. Iya, karena pernah beberapa kali itu akhwat seperti itu, akhwat solehah gitu kan. Dia laki-laki itu merasa sok soleh, sok agamanya baik gitu kan. Nah, langsung tembak ke akhwat itu. Akhwat itu menolak, langsung habis itu jeder di bla-bla disampaikan. Awas ya, nanti muncul fitnah gara-gara anti menolak saya. Ya si akhwat, akan ya, kamu nggak masuk kriteria soleh menurut saya. Jadi saya tolak karena saya ingin mencari yang lebih soleh dari kamu. Dan insya Allah itu tidak akan menimbulkan fitnah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak apa-apa. Ya kadang-kadang seperti itu gitu. Ya, akhwatnya itu lagi ini lagi bingung waktu karena kamu itu nanti ini. Padahal enggak, kamu itu menolak dia karena kamu ingin mencari yang lebih soleh. Ya gak boleh. Memang gitu ya. Ada sebagian orang yang gitu ya, dia soleh agamanya baik, tapi ekonominya biasa, fisiknya biasa, nggak ada aib sih, nggak ada aib, sosoknya biasa dan sebagainya. Nah kemudian orang itu menolak karena kebiasaan dari yang bukan agama tadi, dan dia lebih memilih orang yang tidak soleh, tidak baik akhlaknya gitu. Tapi dari sisi sosial ekonomi, wah dia anaknya pokok ini, dia sudah berkepribadian, maksudnya punya rumah pribadi, punya mobil pribadi gitu ya, punya apa pribadi gitu. Ya kalau kasus-kasus banyak ya, kasus-kasus banyak, termasuk gitu ya. Orang kan sekarang itu tersilaukan kan. Ya, mungkin dulu pernah saya sampaikan di sini. Ada seorang akhwatnya itu S2 juga di sini.
Jadi suaminya itu PNS di luar pulau. Yang menikahkan adalah orang tuanya. Sayangnya orang tuanya itu kurang memperhatikan arahan dari Rasulullah SAW. Cuman dia itu anak relasinya yang tokoh, yang pejabat, yang kaya, dan kemudian si anaknya itu, si calon yang laki-laki itu PNS di Tonda, gitu ya, yang punya konon kabarnya punya rumah sendiri, yang bla 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 bla. Wah, dari sisi dunia ini kan dapat semua kan gitu. Kemudian akhirnya ya tak terlalu mikir masalah pribadi, masalah agama dan sebagainya. Lalu sama orang tuanya belum melihat secara detail gimana sih sebenarnya sosok si dinikahkan udah besar-besaran, habis nikah berapa lama sudah berpikir mau cerai. Orang tuanya pun kalau kondisinya ternyata seperti itu nggak apa-apa, untuk belum punya anak, belum apa. Ternyata si laki-laki itu terbiasa hidup di malam, dunia malam. Di dunia malam dia pernah juga punya juga perempuan itu. Karena dia PNS di tempat lain, rumah sendiri, agamanya bagus, uangnya mungkin juga uang korupsi banyak, gitu ya. Pemuda di luar Jawa begitu. Nah, dia juga seorang yang mengkonsumsi miras. Dan itu sebelumnya tidak diketahui. Bahkan mungkin orang tuanya si laki-lakinya itu juga nggak begitu tahu tentang kondisi anak. Kaget nggak? Kaget. Ternyata seperti itu. Nangis-nangis di sana. Terutama kami itu mengadakan resepsi pernikahan itu besar-besaran dulu. Tapi ternyata kondisinya seperti ini. Dan suami saya itu karena melihat saya juga beasiswa seperti ini itu dan sebagainya. Suami saya itu nggak melakukan laki saya. Aku memberi uang, makanya yes, terus ketika dia ditanya kenapa mau menikahi kamu, ya mau aja karena disuruh sama orang tua. Ngeri ya, yang